Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to school online, Kiai Haji Mas Mansur kelas SD Muhammadiyah Gamplong. Sekolah yang kita sayangi, sekolah yang kita banggakan, tentunya dengan kalian semua yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, serta orang tua sayangi dan orang tua banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali belajar daring di hari Rabu Semangat tanggal 6 Oktober 2021 bersama Bu Diana. Semangat belajar ya Nak ya, dan jadikanlah belajar itu sebagai ibadah sehingga dalam melakukannya kita harus dengan penuh semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan PPKN. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Solih-solihah semuanya sebelumnya sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Masih ingat ya Nak ya? Hak adalah sesuatu yang kita terima atau sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti itu. Masih ingat ya? Suatu materi ketika kita rajin dalam membacanya, mempelajarinya berulang-ulang, insya Allah akan senantiasa terekam dalam memori kita ya. Kita mulai dari kewajiban dulu. Di sini yang akan kita bahas adalah kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Sesuai dengan tema kita ya, tema 3 ini ya Nak ya, tentang makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuhan. Kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan diantaranya adalah yang pertama, melakukan reboisasi dan penghijauan. Apa itu reboisasi? Masih ingat di kelas-kelas sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang reboisasi. Reboisasi adalah apa? Siapa ingat? Iya, bagus sekali. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai hutan itu gundul. Untuk penanaman hutan kembali ini dilakukan untuk menjaga dari berbagai macam bahaya ya, bisa untuk mencegah banjir juga ya, seperti itu. Yang kedua adalah menghemat dalam penggunaan kertas. Jadi salah satu kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan adalah menghemat dalam penggunaan kertas. Seperlunya saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan tebang pilih. Tebang pilih artinya pohon yang ditebang adalah pohon-pohon yang sudah tua dan juga setelah ditebang pun ditanami dengan pohon-pohon yang lebih muda seperti itu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang berikutnya adalah hak. Jadi setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Hak dalam memanfaatkan tumbuhan. Di antaranya adalah yang pertama, menikmati lingkungan yang baik dengan udara bersih dan segar. Jadi ketika penghijauan sudah dilakukan ya, lingkungannya itu asri, banyak tumbuh-tumbuhannya, itu kita akan mendapatkan hak yaitu menikmati udara bersih dan juga segar ya. Yang berikutnya adalah menggunakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan ataupun papan ya. Jadi itu setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar. Kewajiban kita terhadap tumbuhan diantaranya adalah membudidayakan tanaman langka, kemudian melakukan penghijauan di lingkungan rumah, kemudian merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Itu adalah
pelaksanaan beberapa contoh pelaksanaan kewajiban terhadap tumbuhan ya. Jadi apa yang harus atau wajib kita lakukan diantaranya itu tadi ya, membudidayakan tanaman langka, melakukan penghijauan di lingkungan rumah, merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar ya. Nah, sekarang haknya. Hak yang dapat kita peroleh apa contohnya? Hak yang dapat kita peroleh contohnya mendapatkan udara bersih dan sehat, mengambil manfaat tumbuhan secukupnya. Kemudian kita juga dapat memperoleh lingkungan yang nyaman dan sehat, mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari hasil pengolahan tumbuhan. Nah, jadi sekarang Solih-Solihah sudah paham ya tentang bagaimana itu kewajiban dan juga hak yang kita dapatkan terhadap tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita merawat tanaman dengan baik. Nah, kita harus tahu caranya bagaimana sih merawat tanaman dengan baik itu, di antaranya dengan menyirami tanaman setiap pagi ataupun sore. Kemudian dengan memberi pupuk secara rutin, memangkas dahan yang mengganggu, kemudian menyiangi rumput liar dan juga mengganti pot yang sudah tidak layak. Nah, itu Solih-Solihah untuk materi pembelajaran kita tema 3 subtema 1 muatan PPKN ya. Untuk kegiatan literasinya dan juga kegiatan tertulisnya, yang kegiatan tertulis nanti akan Bu Guru share berikutnya. Kemudian untuk kegiatan literasinya, silahkan Solih-Solihah catat hal-hal yang penting dari materi ini di buku tulis. Kemudian jika sudah silahkan dibaca. Seperti itu ya, dibaca berulang-ulang. Oke. Nah, ini adalah sekolah kita, sekolah yang kita sayangi, sekolah yang kita banggakan. Dari Bu Guru persembahkan untuk kalian. Muridku, ku yakin semua pasti akan berlalu. Dengan ikhlas tabah sabar kita menunggu. Semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah. Terima kasih Solih-Solihah hebat penuh semangat. Ingat selalu nak, tingkatkan ibadah kalian, semangat belajar kalian, tetap istiqomah di jalan Allah, jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Dari Bu Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.